Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Trins Lovers, kembali lagi bersama Miss Iis dari Trins Course. Kali ini materi kita adalah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin saya yakin sih ya, Bapak Ibu sekalian sudah sedikit banyak sudah memahami, tetapi tidak ada salahnya jika kita ulik kembali biar lebih refresh ya. Baik. Nah, profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu sekalian sudah dirumuskan melalui eh, kajian literatur dan diskusi akumulatif dengan melibatkan para pakar di bidang Pancasila, relasi antar agama, kebijakan pendidikan, psikologi pendidikan dan perkembangan, serta para pemangku kepentingan pendidikan. Jadi tidak serta-merta ada nih profil pelajar Pancasila, itu sudah melalui kajian yang begitu panjang ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu peserta didik dengan profil seperti apa sih yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Nah, jawabannya adalah pemerintah kita itu ingin pelajar Indonesia itu merupakan menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang berkarakter, yang selalu berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itu harapan dan tujuan utamanya. Nah, ada 6 dimensi utama, tentu Bapak Ibu sudah juga mengetahui ya, 6 dimensi utama profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, di mana kita ingin pelajar di Indonesia itu mempertahankan budaya-budaya leluhurnya, mempertahankan identitasnya sebagai bangsa Indonesia dan berpikir terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Kemudian bergotong royong, bahwa nanti harapannya pelajar Indonesia itu mampu untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu lebih ringan ya. Kemudian mandiri, di mana harapannya pelajar Indonesia itu adalah pelajar yang mampu bertanggung jawab atas proses dari hasil belajarnya. Kemudian bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan terakhir adalah kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan atau menciptakan sesuatu begitu ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini dikembangkan melalui 3 kegiatan. Sebenarnya tidak hanya 3 ya, tapi 4 menurut saya. Yang pertama itu budaya positif. Budaya positif itu pembiasaan di sekolah, budaya positif yang ditanamkan di sekolah. Misalnya sekolah itu punya kebiasaan, setiap pagi itu kegiatan di kelas diawali dengan misalnya zikir dulu atau apa dulu gitu. Nah, ya ini kan juga bagian dari pencapaian P5 tadi ya, profil pelajar Pancasila di dimensi agama misalnya seperti itu. Kemudian ada intrakurikuler, ya pembelajaran yang sehari-hari Bapak Ibu biasa ajarkan ya melalui mata pelajarannya masing-masing. Kemudian ada kokurikuler, yaitu penguat infrastruktur. Jadi dalam hal ini menggunakan pendekatan P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemudian ada ekskul, di mana ekskul itu untuk menggali minat dan bakat anak. Nah, hari ini sesuai dengan judul webinar kita, yaitu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi kita fokus ke P5 ya. Baik. Nah, ke projectnya. Baik, ada beberapa langkah ya Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah untuk project. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu ya. Kita harus memahami terlebih dahulu tentang
proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi kita harus paham tentang P5 itu. Jadi kita pendidik sebelum mengajarkan ke anak didik kita harus paham dulu. Jadi apa itu profil pelajar Pancasila, mengapa kok proyek P5 ini itu diperlukan dalam pembelajaran di sekolah, itu perlu kita pahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa sekarang enak ya sudah ada PMM. Bagi saya itu sangat memudahkan, kita mau belajar kapan saja di mana saja bisa melalui PMM. Materinya banyak, salah satunya ada tentang profil pelajar Pancasila ini. Jadi pahami dulu sebelum kita mau melakukan proyek, kita nih fasilitatornya, pendidiknya kan sebagai fasilitator nih. Fasilitatornya harus paham dulu nih ya tentang profil pelajar Pancasila itu. Kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Nah, budaya satuan pendidikan seperti apa sih yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan proyek? Apa saja peran anggota komunitas? Ya. Apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek? Ya, seperti membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan P5, memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidik dalam pelaksanaan P5, serta mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan P5. Nah, membangun budaya satuan pendidikan ini, misalnya nih ya, kita pengen mencapai dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dan tercermin juga pada visi misi sekolah kita. Visinya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bla 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 bla. Ya, misalnya ya seperti itu. Tetapi kita pendidiknya tidak mencerminkan akhlak mulia itu. Contohnya makan berdiri. Lah gimana mau ditiru sama muridnya ya enggak? Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk membangun budaya positif di sekolah itu ya dimulai dari kita sebagai pendidiknya dulu. Kemudian mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana tahapan perencanaannya, bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatannya. Itu nanti ada alur perencanaan, kemudian kita ada membentuk tim fasilitator dan sebagainya, itu nanti dilaksanakan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Bagaimana sih caranya agar proyek ini nanti berjalan lancar? Apa saja sih yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan nih proyeknya nanti bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian mendokumentasikan. Nah, ini juga penting ya. Poin kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pendokumentasiannya dan bagaimana mengolah serta menyusun pelaporan hasil proyek itu silahkan dirembukkan, dirapatkan bersama tim fasilitatornya. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mengevaluasi implementasi proyek, kemudian apa saja tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memperluas dampak dan manfaat proyek ini, itu juga kita refleksikan bersama-sama, evaluasi bersama-sama seluruh pendidik dan juga bisa bersama peserta didiknya. Jadi peserta didik juga ikut refleksi diri. Baik. Nah, alur perencanaannya tadi ya Bapak Ibu, pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Lalu menyusun modul proyek. Dan yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek setelah tadi berjalan bagaimana nih pelaporannya gitu ya. Nah, kita
ulang lagi. Pertama tadi membentuk tim fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi nanti kepala sekolahnya bisa menyusun tim fasilitator project, di mana tim ini nanti berperan untuk merencanakan dan eksekusi, melaksanakan kegiatan project untuk seluruh kelas. Lalu identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan Bapak Ibu, sekolahnya itu siap, sudah di tahap mana siapnya gitu ya. Kemudian rancanglah dimensi, tema, dan alokasi waktu untuk P5. Jadi silahkan tim fasilitator tadi yang sudah dibentuk bisa merancang, merumuskan mau menggunakan dimensi apa yang ingin dicapai dengan tema apa yang tentunya relate dengan kondisi dan keadaan saat itu ya. Karena profil pelajar Pancasila ini untuk proyeknya ini umumnya dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan budaya-budaya lokal, hari-hari besar nasional. Jadi silakan lihat kondisi, lihat keadaan, lihat sikon misalnya apa ya, kalau di PAUD ya, jenjang taman kanak-kanak misalnya, ketika 17 Agustus atau di bulan Agustus itu sudah bisa merancang tim fasilitator project dengan tema Aku Cinta Indonesia, subtemanya HUT ya, misalnya HUT Republik Indonesia, bisa itu jadikan satu project. Atau itu tadi yang relate dengan keadaan. Atau Bapak Ibu bisa cari-cari masalah. Cari-cari masalah. Bukan cari-cari masalah sama orang ya. Bapak Ibu sekalian. Bukan cari-cari masalah sama orang sekali lagi. Tetapi cari-cari permasalahan yang ada di peserta didik kita. Ya, nanti saya berikan satu contoh yang sudah saya buat. Aksi nyata saya saat melakukan P5. Kita lihat permasalahannya apa, jadi berdasarkan dari permasalahan itu muncullah ide untuk membuat proyek agar permasalahan itu mendapat solusi seperti itu ya. Kemudian menyusun modul proyek. Nah, modul proyek juga silahkan disusun. Untuk modul proyek ini sudah banyak contoh di PMM ya, jadi tinggal bisa memodifikasi atau bisa juga membuat dan merancang sendiri. Itu silahkan monggo dibebaskan kepada Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada paksaan atau yang menyulitkan. Dan terakhir merancang strategi pelaporan hasil proyek ya. Jadi seperti apa nih pengolahan dan pelaporannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk modul project itu ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Tetapi kita kita fokus ke P5-nya ya. Jadi kalau modul ini kan saya yakin Bapak Ibu sudah jago nih buat ya, karena modul ajar ini kan tidak tidak asing ya, kurang lebih sama seperti Bapak Ibu membuat RPP sebelumnya. Dan kalau masih bingung, contoh sudah ada di PMM, tinggal dimodifikasi ya. Tetapi kalau ingin membuat, aku punya ide sendiri nih untuk membuat modul aja, silahkan monggo ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin mengingatkan bahwa untuk alokasi waktu atau ketentuan pelaksanaan dari P5 itu sendiri berbeda-beda tentunya di setiap jenjang. Ya, dalam 1 tahun ajaran untuk jenjang PAUD itu ketentuannya adalah 1 sampai 2 proyek dengan tema yang berbeda. Jadi 1 sampai 2 proyek dalam 1 tahun itu minimal ya, minimal. Artinya boleh lebih, nggak boleh kurang. Artinya ini 1 sampai 2 berarti nggak boleh nggak melakukan sama sekali. Jadi ya Pak Ut ya. Untuk SDMI, SDLB, paket A, derajat itu 2 sampai 3 proyek dengan tema berbeda. Jadi 2 sampai 3 tema dalam 1 tahun. Silahkan diatur. Kalau mau yang minimnya dua kali setahun, ya bisa dibagi misalnya semester 1 1, semester 2 1 juga. Atau bagaimana terserah Bapak Ibu ya.
silahkan dikondisikan. SMP, MTS, dan sederajat itu 3-4 proyek setahunnya. Dengan tema berbeda ya Bapak Ibu. Untuk SMA, MA, paket C kelas 10, untuk kelas 10 itu juga sama dengan SMP, yaitu 3-4 proyek. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 itu hanya 2-3 proyek. Begitu ya. Kalau SMK, kelas 10 itu 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan ya. Kalau SMK ada perbedaan ya, dia karena sudah kejuruan ya. Untuk SMK kelas 11-nya 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Dan untuk kelas 12 1 proyek tema kebekerjaan. Itu minimal ya. Jadi boleh lebih. Nah, jadi kalau yang membedakan ya, kalau SMA dengan SMK yang membedakan di kebekerjaan ya, di tema kebekerjaan. Baik. Untuk SMK yang program 4 tahun, ada kelas 13, itu tidak perlu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk pemilihan temanya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pemilihan temanya tadi saya katakan ya, dikondisikan ya. Jadi silahkan perhatikan tahap kesiapan satuan pendidikannya. Sanggup nggak? Kan tadi misalnya PAUD 1-2. Sanggup nggak kalau 2 proyek? Atau lebih? Itu kan minimal tadi ya. Atau, oh saya ini masih dalam tahap awal nih, baru belajar tentang P5. Coba dulu 1 tahun. Nggak apa-apa. Gitu ya. Misalnya untuk PAUD. Untuk SD tadi kan 2-3. Berarti coba yang minimum dulu deh 2 gitu ya. Yang minimum 2 coba dulu ya, karena learning by doing ya Bapak Ibu. Insya Allah semakin kita mulai dulu untuk coba melakukan satu project, insya Allah kedepannya udah ngerti nih arahnya gimana nih membuat project selanjutnya. Atau bisa berdasarkan kalender nasional, kalender belajar nasional, perayaan-perayaan hari besar nasional itu bisa kita manfaatkan. Misalnya tema gaya hidup berkelanjutan di SD ke atas ya, SD, SMP, SMA. Kalau PAUD nggak ada tema ini ya. Tapi dilaksanakan menjelang Hari Bumi. Nah, itu bisa. Kemudian tema Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti itu. Kalau PAUD tema hampir sama ya. Kalau PAUD ada tema Aku Sayang Bumi, ada tema Aku Cinta Indonesia. Ya, ini juga nyambung ya. Kemudian kita bisa mengangkat tema atau tema project itu dari isu atau topik yang lagi tren, lagi hangat-hangatnya nih diperbincangkan. Utamanya terkhusus di lingkungan satuan pendidikan kita. Gitu ya. Jadi memang kita harus melihat setiap sekolah tuh nggak bisa ini ya. Saya mau ikut deh kayak di sekolah si A, atau sekolah atau kakak beradik nih, para pendidik misalnya kakak beradik tapi satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Barat misalnya. Mereka kontek-kontekan, selalu saling saling sharing gitu ya. Oh aku habis project ini loh, oh aku juga mau ikut deh. Nah, nggak bisa sekedar ikut-ikutan Bapak Ibu, lihat dulu kebutuhan peserta didiknya, sesuai nggak, butuh nggak nih peserta didik kita untuk bahas tema itu, gitu ya. Baik. Eh, dan di setiap tahun ajaran tema itu bisa dilakukan berulang ya, jika dianggap masih relevan. Jika misalnya eh, tahun depan saya mau pakai tema itu lagi, karena tentu muridnya kan juga udah rolling ya, udah berganti, udah ada murid baru dan sebagainya. Dan ini masih butuh untuk terus ditanamkan ke anak-anak nih, ya boleh tetap itu temanya. Atau mau ganti lagi juga boleh. Bebas aja Bapak Ibu sekalian ya, fleksibel sebenarnya kurikulum Merdeka itu ya. Fleksibel banget. Jangan dianggap sulit. Nah, temanya apa aja? Kalau di PAUD itu eh, ada 4 tema besar ya. Di mana tema besar itu nanti kita bisa kerucutkan kok ke topik-topik yang lebih sederhana, yang lebih lebih spesifik ya. Ada tema Aku Sayang Bumi di PAUD. Itu
selaras dengan tema gaya hidup berkelanjutan di tingkat dasar ya, pendidikan dasar dan menengah. Jadi sebenarnya eh, pemerintah ini sudah merancang bahwa pembelajaran itu berkesinambungan, Bapak Ibu. Jadi sudah diatur berkesinambungan. Kalau kita mau ngikutin rules-nya, insya Allah eh, akan nyambung, akan connect nih dari anak PAUD ke SD, ke SMP dan selanjutnya. Misalnya apa kalau aku sayang bumi? Misalnya membuat karya seni dari bahan alam, eh, apa ya, membuat hasil karya dari barang bekas dan sebagainya, seperti itu ya. Menanam pohon ya, nggak usah susah-susah ya Bapak Ibu. Eh, Memikirkan proyek apa nih yang harus dilakukan gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, aku cinta Indonesia. Itu selaras dengan kalau kalau PAUD aku cinta Indonesia selaras dengan tema di pendidikan selanjutnya yaitu kearifan lokal. Ya, selaras itu ya dengan tema kearifan lokal. Kemudian kita semua bersaudara. Ya, kita semua bersaudara atau bermain dan bekerja sama. Jadi sebelum direvisi, ini kan hasil revisi terbaru ya Bapak Ibu. Sebelumnya di PAUD itu temanya adalah bermain dan bekerja sama. Tetapi direvisi menjadi kita semua bersaudara. Tetapi intinya sama ya, bermain bekerja sama, kita semua bersaudara sama ya. Nah, itu selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir adalah imajinasi dan kreativitasku. Baik, kalau di SD, SMP, SMA, SMK sederajat itu ada lebih banyak ya temanya, tetapi ingat itu hanya pilihan, nggak semua tema yang tadi saya sebutkan tadi SD 2 sampai 3 aja dalam setahun minimalnya gitu ya. Baik, ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal yang bisa kita bahas, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, suara demokrasi. Keenam, rekayasa dan teknologi. Lalu ketujuh, kewirausahaan. Dan ada kebekerjaan. Ini khusus untuk SMK nih. Ini menjadi tema wajib ya. Kalau untuk SMK kelas 10, 11, 12 semua ini ada tema wajib kebekerjaan. Kalau yang SMA bebas memilih tema mana aja. Kalau yang SMK ini ada menjadi tema wajib yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Baik. Nah, skema pembelajaran project. Ada skemanya ya Bapak Ibu. Pertama tahap permulaan, kedua tahap pengembangan, ketiga tahap penyimpulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya eh, yang saya ingin tekankan adalah pembelajaran project khususnya pada anak usia dini dan juga jenjang-jenjang lainnya itu menekankan pada proses, bukan hanya produk. Jadi yang utama itu prosesnya, bukan hasilnya gitu ya. Bapak Ibu, kita nggak kejar-kejar. Ah, ini hasilnya harus bagus, tapi kita lihat prosesnya. Tadi kan ada 6 dimensi nih yang mau dicapai. Ketika dia berproses tadi dalam melaksanakan satu proyek itu, dia bisa nggak dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulianya tercapai nggak? Apa dia mengucap basmalah nggak sebelum memulai? Apa dia membantu temannya nggak yang saat melakukan proyek misalnya seperti itu? Dia berkebinekaan global, dia membeda-bedakan temannya nggak saat melakukan proyek itu? Bergotong royong, dia mau nggak kerjasama? Mandiri, dia mau nggak tanggung jawab, melaksanakan tugasnya sendiri tanpa bantuan lagi, gitu ya. Kemudian apa ya? Bernalar kritis, dia mampu tidak menganalisa kemudian mencari solusi dari proyek yang dia buat. Lalu kreatif. Nah, dia kreatif tidak dalam mencari atau membuat suatu karya atau apa. Jadi yang kita nilai atau yang kita lihat itu Bapak Ibu adalah prosesnya ya, bukan hasilnya. Mau hasilnya itu ternyata nanti bagus, alhamdulillah. Kalaupun ada kekurangan di hasil akhir, ya tidak apa-apa. Ya namanya juga belajar, ya enggak? Ya kalau udah pinter mah ngapain? Kalau udah benar semua itu mah udah sempurna ya, ngapain belajar lagi? Tapi kan tidak ada orang yang sempurna ya Bapak Ibu. Semua orang pasti melakukan salah.
ini mindset kita para pendidik yang harus diubah bahwa dan harus ditanamkan pada diri kita bahwa ya setiap anak itu unik, setiap anak itu istimewa, setiap anak itu punya karakternya masing-masing, punya gaya belajarnya sendiri, dan setiap anak itu belajar dari kesalahannya. Jadi jangan sampai, saya yakin sih ya Bapak Ibu yang menonton video ini tidak ada ya yang seperti ini, tetapi jangan sampai kita menjadi bagian dari pendidik yang mau terus menyalahkan anak. Baru salah satu aja, oh kok gitu sih, salah nih ya. Jadinya anak itu nggak bisa belajar dari kesalahannya kalau dia merasa akhirnya nanti jadi minder, takut salah. Karena takut salah, takut untuk mencoba. Ini yang mau kita hindari ya. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai seperti itu. Nah, ada tahap permulaan Bapak Ibu. Pertama, jadi proyek itu kalau mungkin kalau SD, SMP, SMA mungkin ini sesuatu yang baru ya. Tetapi kalau di PAUD atau TK itu sebenarnya kita sudah sering melakukan proyek. Tetapi yang membedakan adalah kadang kita melakukan proyek itu proyek harian. Nah, untuk proyek P5 ini adalah proyek yang berkesinambungan ya, Bapak Ibu, khususnya yang di PAUD, jangan sampai keliru. Oh, berarti nanti itu puncak tema itu nama ya dulu ya kalau namanya puncak tema kita ya waktu zaman K13 ada puncak tema, disitulah ditampilkan semua apa yang telah dilaksanakan di tema tersebut gitu, ditampilkan. Tapi kalau ini tidak seperti itu ya. Kalau project itu ada tahap permulaan, itu tahap permulaannya bisa kita berikan kegiatan membaca buku, menonton video, outing kelas, pokoknya kegiatan-kegiatan yang membangkitkan rasa ingin tahu anak sehingga muncullah ide atau gagasan untuk melakukan proyek. Kalau sudah ada idenya dari anak, baru kita masuk ke tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan, dukungan, fasilitasi dari guru itu merupakan ada di tahap pengembangan. Termasuk pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu juga bagian dari tahap pengembangan. Jadi guru memberikan pertanyaan pemantik yang akhirnya nanti anak semakin terbuka nih. Oh iya ya, oh diginiin nih. Oh iya, saya mau gini nih gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak Ibu sekalian. Jadi penting pertanyaan pemantik itu. Ya. Dan yang terakhir adalah tahap penyimpulan. Jadi setelah proyeknya selesai nggak bubar begitu aja, tetapi ada refleksi baik dari si anak sendiri, refleksi dari si murid, juga refleksi oleh guru, kemudian asesmen, dan kita memastikan keberlanjutan budaya positif dari proyek tersebut. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya begini, misalnya tadi tema kalau di PAUD aku sayang bumi, atau kalau di SMP tadi apa ya? Yang relevan tadi dengan aku sayang bumi, SD ya, SD atau SMP yang relevan adalah gaya hidup berkelanjutan. Atau kalau di PAUD namanya aku sayang bumi. Kita mau ambil tema itu, kita pengen anak-anak nanti di puncak atau di akhir itu adalah menanam pohon misalnya. Nah, sebelum anak-anak menanam pohon, nggak ujuk-ujuk kita, yuk anak-anak kita mau tanam pohon karena sekarang global warming dan bla 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 bla, enggak. Tetapi biarkan anak memperoleh pembelajarannya sendiri, enggak disuapin terus. Saya selalu bilang disuapin, kenapa? Selalu kita yang ceramah, kita ngasih tahu, nak sekarang tuh global warming seperti ini, sekarang tuh kita butuh ini. Nah, guru, padahal sumber belajar sekarang tuh banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa belajar dari mana saja. Nah, salah satunya misalnya kita memberi buku bacaan, atau di kelas bareng-bareng nonton video tentang kerusakan hutan misalnya. Ya, misalnya. Atau anak-anak kita ajak langsung lah keluar ke halaman sekolah. Kok panas banget ya, Nak ya? Menurut kalian kenapa sih ini panas banget ya? Gitu ya. Kok menurut kalian kenapa? Nah, itu akan bermunculan
jawaban-jawaban anak dan nanti itu akan menjadi ide untuk melakukan project seperti itu. Iya nih panas karena nggak ada tanaman ini Pak di sini, nggak ada pohon, jadinya kita nggak bisa, jadinya gersang, kita nggak bisa berlindung dari sinar matahari dan sebagainya. Nah, dari situ ada ide dari murid, kita langsung bisa eh, lanjut ke pertanyaan pemantik selanjutnya, gitu ya, untuk bagaimana nanti proses anak untuk menanam pohon. Tapi nggak ujuk-ujuk, oh besok berarti kita tanam pohon ya, nggak bisa juga. Nanti kaget orang tuanya di rumah, loh suruh bawa pohon Bu, mau nanam pohon lah, mau cari di mana nak, ini gimana nak, kan nggak bisa juga seperti itu. Ini berkesinambungan ya, jadi project itu berkesinambungan. Jadi hari pertama mungkin baru nonton video tentang ini atau outing kelas dulu, atau nonton video dulu, besoknya eh, keluar kelas mengamati pepohonan atau mengamati alam, kemudian besoknya lagi hari ketiga membuat karya-karya eh, tentang pohon, misalnya apa ya, membuat karya dari ranting, dari daun, kolase dengan daun misalnya dan lain sebagainya. Dan sampai di puncaknya nanti anak-anak akan menanam pohon. Nah, untuk proyek ini khususnya untuk PAUD sebaiknya itu melibatkan orang tua ya Bapak Ibu. Artinya orang tua dilibatkan ya, tidak harus selalu diundang ke sekolah, tidak melibatkan di sini misalnya saya sampaikan sekarang anak-anak masuk ke proyek P5 dengan tema menghijaukan lingkungan misalnya, atau dengan tema pohon. Bapak Ibu mohon dibantu di rumah berkelanjutan gitu ya. Jadi jangan sampai pembelajaran hanya di sekolah saja, jadi dilanjut di rumah. Bapak Ibu bisa mengajak putra-putrinya untuk mengamati tanaman di sekitar rumah atau membacakan buku tentang tanaman, menceritakan, atau Bapak Ibu bisa membantu mencari dari berbagai sumber, bisa dari YouTube, dari mana saja tentang tanaman dan sebagainya misalnya ini ya Bapak Ibu. Jadi selalu bekerja sama dengan orang tua murid. Nah, orang tua juga akan senang tuh. Wah, anak aku lagi ini nih di sekolah yuk. Jadi penanaman profil pelajar Pancasilanya itu semakin kuat. Bapak Ibu ya, tidak berhenti di sekolah aja yang hanya beberapa jam, tapi nyambung di rumah, Jadi selalu komunikasi dengan orang tua. Apalagi di era sekarang mah enak ya, komunikasi udah bisa dari WA aja gitu kan ya. Kemudian kalau udah selesai sampai misalnya puncaknya adalah menanam pohon bersama di lingkungan sekolah atau di taman kota atau mau kunjungan ke taman kota atau apa misalnya. Nah, setelah itu keesokannya misalnya kita nggak ujuk-ujuk langsung pindah ke materi lain, tetapi ingat ada refleksi, kita refleksi bersama dengan anak-anak. Menurut kalian apa sih kekurangan dari proyek kita kemarin gitu ya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ingat sekali lagi kita fokus pada prosesnya ya, yang utama itu prosesnya bukan hanya produk atau hasilnya. Nah, baik, sekian sebelumnya saya mau perlihatkan dulu contoh aksi nyata saya setelah saya melakukan project ya, mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya beri judul Budayaku Hebat, Makananku Sehat. Temanya Aku Cinta Indonesia, subtema HUT Kabupaten Pindrang. Ini dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Pindrang di bulan Februari, 19 Februari yang lalu. Topiknya makanan tradisional non beras. Kenapa kok? Nah, ini tadi yang saya bilang, ayo cari-cari masalah Bapak Ibu. Ya, yuk cari-cari masalah. Kenapa kok saya bilang cari-cari masalah? Cari-cari masalah di sini artinya apa nih permasalahan di peserta didik kita yang mau kita carikan solusinya. Nah, saya kebetulan adalah kepala TK ya, jadi jenjangnya PAUD. Anak-anak tuh biasa bawa bekal ya, kalau di TK itu ada bawa bekal. Tetapi jarang sekali anak-anak tuh bawa bekal makanan tradisional. Bahkan ketika ditanya, mereka tuh nggak tahu tuh makanan-makanan tradisional. Hanya beberapa, tidak begitu tahu ya. Mereka lebih sering bawa sandwich, bawa sosis ya, junk food begitu ya.
Nah, dari permasalahan inilah, ya dari permasalahan inilah akhirnya muncullah ide untuk membuat proyek dengan topik makanan tradisional. Jadi untuk memperkenalkan nih ke anak-anak PAUD, anak-anak TK, eh, makanan tradisional tuh nggak kalah enaknya loh dengan makanan-makanan yang sering kalian bawa nih, makanan-makanan junk food yang biasa kalian bawa gitu. Nah, kebetulan kalau di kami ini masuknya desa ya, Bapak Ibu, kampung banget ya. Jadi pendidik juga sedikit. Jadi saya berinisiatif untuk mengajak beberapa sekolah lain yang satu wilayah untuk berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu, proyek itu bisa kolaborasi nggak? Bisa. Bisa kolaborasi kalau guru SD misalnya kan banyak kelas tuh, kelas 1 sampai 6 itu boleh loh kolaborasi. Guru mata pelajaran bisa kolaborasi dengan misalnya ini nih, makanan tradisional. Emang ini bisa nggak masuk guru mapel di sini? Bisa, mapel agama bisa nanti ngajarin doa, mapel bahasa Indonesia bisa nanti ngajarin untuk membuat misalnya membuat puisi tentang makanan lah, apa, membuat cerita lah tentang makanan sehat, kemudian macam-macam ya. Guru IPA bisa masuk juga. Pokoknya jangan dibuat ribet ya Bapak Ibu. Wah, saya ini kan guru agama, saya mau proyek apa gitu ya. Ayo kolaborasi ya, kolaborasi. Nah, kami karena di PAUD itu tidak ada mata pelajaran, tetapi guru kelas dan guru saya hanya sedikit, jadi biar lebih rame nih kegiatannya juga, saya mengajak beberapa teman di dalam satu wilayah saya untuk membuat proyek ini. Nah, tadi langkah pertama apa Bapak Ibu adalah membuat tim fasilitator ya. Nah, ini keterangan singkat ya. Kalau di aksi nyata kan kita kasih materi dulu ya, penjelasan lah ya. Proyek ini merupakan proyek fase fondasi karena kami di PAUD dalam proyek ini harapannya peserta didik bisa lebih mengenal budayanya, khususnya budaya Kabupaten Pindrang, dan lebih khusus lagi mengenal dan bangga akan makanan tradisional daerahnya. Proyek ini melibatkan orang tua peserta didik sehingga bonding keduanya makin terjalin erat. Tujuan proyek sudah saya dirumuskan tujuan proyeknya dapat berkreasi berkolaborasi menjadi ya. Jadi kita rumuskan dulu ya tujuan proyeknya apa. Kemudian jadi tentukan dimensi dan sub elemennya. Nah, di sini saya mau fokus ke kebinekaan global, kreatif, dan bergotong royong. Dengan sub elemen, anak bisa menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Anak juga harapannya bisa kreatif, menghasilkan gagasan orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta bergotong royong, mau berbagi, mau bekerja sama, dan koordinasi sosial. Nah, di sini kami membentuk tim fasilitator. Nah, kalau Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata kemudian P5-nya itu berkolaborasi, maka dijelaskan juga bahwa ini kolaborasi sehingga nanti tidak terdeteksi plagiat nih aksi nyatanya Bapak Ibu ya. Pastikan kurang lebih akan sama nih eh, aksi nyatanya kalau kolaborasi ya. Jadi kita cantumkan bahwa ini kolaborasi loh. Ini saya sudah terbit sertifikatnya ya. Kami kolaborasi beberapa sekolah atau misalnya kalau kolaborasi dengan beberapa guru kelas. Nah, lalu kita rapat membentukkan tim fasilitator. Eh, kita jelaskan singkat saja gitu ya apa kegiatannya, kemudian siapa saja tim fasilitator, kebetulan saya sebagai ketua. Nah, lalu pelaksanaan. Nah, hari pertama sampai ketiga itu dilaksanakan di sekolah masing-masing, yaitu pengenalan tentang makanan tradisional. Ya, eh, kita kenalkan makanan tradisional lewat video, membawa langsung makanan itu sendiri ke sekolah, ke kelas, kemudian ajak anak berkreasi, misalnya membuat onde-onde dari plastisin dan lain sebagainya, menggambar, mewarnai dan sebagainya. Kemudian
Seperti itu. Kemudian di hari keempat persiapan pameran. Kebetulan di hari kelima itu mau diadakan pameran makanan tradisional bersama. Jadi anak-anak nih yang sendiri, ah Bun, anak-anak nggak bisa. Ini kan didampingi orang tua, makanya kerjasama dengan orang tua. Tapi biarkan anak terlibat gitu ya. Anak terlibat. Kalau anak yang SD kelas tinggi ke atas itu SD kelas tinggi, SMP, SMA itu udah bisa mandiri ya. Tapi kalau untuk anak PAUD, TK, SD kelas rendah itu masih sangat butuh pendampingan orang tua. Tapi ini alhamdulillah kita lihat nih ada yang cuci-cuci ubi, potong-potong ubi ya. Tentu ini dengan dalam pendampingan ya Bapak Ibu. Lalu di hari kelima pameran makanan tradisional. Kebetulan kami mengundang dari dinas ya, dari dinas dari Dikbud setempat. Alhamdulillah dihadiri Kabid Paud Hikmas, ya Kabid, Kasih, peserta didik juga hadir, Korwil juga hadir. Jadi seru sih ya. Ini hari kelima anak memamerkan di situ. Nah, kalau aksi nyata yang diminta, karena ini yang melaksanakan murid, nah kita minta umpan balik dari murid. Kalau SD ke atas sudah bisa ya anak didiknya, peserta didiknya itu meramu kata ya, menjawab gitu perasaannya bagaimana dituliskan. Kalau ini karena anak TK belum terlalu lancar untuk menulis atau menuangkan perasaan dalam tulisan. Saya cukup meminta anak-anak menuliskan perasaannya dan alhamdulillah ya seperti itu ya bunda-bunda. Nah ini saya juga kebetulan karena datang nih Ibu Kasih, Ibu Kabit datang ya, saya minta juga umpan balik dari beliau. Cuma kan eh, rasanya nggak sopan ya kalau kita nyuruh nulis kan umpan balik ya kepada atasan-atasan kita. Jadi kita sistemnya di wawancara ditanya, saya minta tanda tangannya aja, saya yang tuliskan hasil tadi, hasil yang dikatakan. Jadi kita rekam gitu ya. Ini Ibu Kabit umpan baliknya, refleksi saya. Saya setiap membuat aksi nyata selalu memasukkan refleksi, kata Ibu. Jadi biar lebih komplit aja. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, Bapak Ibu silahkan mau membuat proyek apa. Seperti saya saat ini sudah membuat modul ajar proyek yang terbaru yaitu Ramadan Ceria. Karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, jadi menurut saya tema ini yang paling relate ya untuk dilaksanakan pada minggu depan, insya Allah. Nah, ini saya nggak buat sendiri, jadi ini memodifikasi yang sudah ada, saya modif aja isinya, materinya. Sorry, belum ceria ya ini. Oke, baik, demikian Bapak Ibu hebat sekalian. Terima kasih sudah mengikuti webinar Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini. Jangan lupa absensi hanya dibuka 24 jam sampai besok sore ya. Jadi silahkan dilengkapi karena kami teliti juga dalam melihat bukti dukung yang ada di absensinya. Sekali lagi terima kasih Trans Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.